Hata masuk mahita. Horas ma dihita saluhut na ruas ni Tuhata, nahinahulongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus, marsanga matuhani, naong patari parhon perdalanan ni ngoluta, di bagasan hahipasod dohita sahatu are minggu sadarion, ima di minggu pasapulualu hodung Trinitatis, minggu hasitolu sadaun ni debata, ama anakna Yesus Kristus dohotod di parbadia. Tapuji tapasangak matuhani, hotdo asini rohana, rodi saleleng ni lelengna. Tapuji Tuhan, naung papatarhon holong ni rohana tuhita, dang marfat sadian, dang marfat sohotan, asini rohanai, lewon tuhita. Kanup ari say di payung baru di batado pasut-pasuna di nguluta. Di baheni upasada jala upahibul hami ma rohado pikiran nami. Lao pasangapon di bata. Patinggilon nami do nang si pareon nami. Lao tumangihon hatana. Dalasian rohana unduk mangulahon lomo ni rohana. Asa marparangi hami ombar tulomo ni rohana. Asalam patar harajawan ni debata di ngulu. Ale Jehovah, sajaloma pamujion nami di hari Minggu sadarion, asa marsanga maho ale debata, marhite sadok panggulmiton ni ngulu nami, beta mahita, taulupo matuhani, tahatidakon madenggan ni basanai, marede mahita sian buku Eden nomor 525, ayat sada sahat rodi ayat tolu di ayat tolu laos jongjong mahita. Amin haleluya.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata, asin ni roham di parsitongaan ni Joromi, suman tuguarmu do baritami, ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hati goran do siamunmi, tibul do Jahoba, jala pujion situtudo di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok habadion nai, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung. Mauliate ma rohanami tuho. Ala di joho hami tu pakirimon di hangoluan sa leleng ni leleng na. Sa lehon ma to dim tu rohanami. Asa margugo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami. Akka na di banua gijangi, pargugui mahami manaluhon sa luhut na naing mga bathami tuhasonangan, sa pagadama haporsyaon, pakirimon, dohot papombonon ni rohanami, asamo nang hami ro di ujung na, laho majalo tupali, di jolom ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Hudul mahamu. Mari dehitasian buku den nomor 120 ayat sada dohot ayat 2. Tatangihon ma patik ni debata dihita di minggu pasap pulualuhon dung Trinitatis sadarion.
Ima nadienet sian 5 musa onom ayat 4 sahat rodi ayat onom songonon ma didok disi. Tangihon ma ale Israel anggo Jahoba debatatai Jahoba sasada sado jala ikon haholonganmu Jahoba debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gogom jala ikon para tete honommu luhut hataon akan nahutonahon tuho sadarion ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata tay pargogoy mahami mangulaon nahombar tupatikni. Marede hita sian buku ede nomor 227 ayat sada dohot ayat 2 di ayat 2 laos jongjong mahita. Tatopo tima dosa tatu adopan ni debata tapauduk marohat tamartangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogo na suhatu dosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami, akan nahuula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroay, nang sian pakateon nami na soture, rodi pangolyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasitutudo ho na uhum hami ala ni dosa nami i. Alay na tarsosol bagi dohami nuaing alani asima roham dihami ale debata nami. Padenggan bahasa jala para si roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di perbadia itu roha nami be. Asta tarbahen hami manguluiho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tabegema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Para siroha jala pardengan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hitasen buku eden nomor 202 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel di mingguta sadarion tarsurat di Ester sia ayat 15 sahatro di ayat 10 sia tajahama marsikat sorin. Nang di ari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan di Susan jala dibunuhi di Susan 300 halak alaidang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Mudo panguluhon hon sana. Gabe marhasonangan maradapun musuh nasidai. Dala dibunuh halak nama kagigihon nasida itu 15.000 halak. Laidang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Ima namasa di ari 10 bulan Adar gabe marhasonangan nasida di ari 14 bulani gabe dibahen nasida ma ari panggalangan dohot lasni roha. Lai anggo halak Yahudi akan Susan marpungu do di ari 10 dohot 14. Dalam marhasonangan di hari 15 bulani. Dalam dibahen mai ari panggalangan dohor lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan amaringan di akahuta pagaran ari 10 bulan Adar dibahen nasida ari lasni roha panggalangon dohot ari raya laos marsipiringan nasida disi ganuptu ale-alena ima sahatna
Martua do akan atumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amen. Mari dehitasian buku ed nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2 di ayat 2 laos jongjong mahita. Tahatidakkon maha porsiaw tay, songon nahi natidakon ni dongat ta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sia todi parbadia adorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus, na mata terpajal do ibana dihaw na pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhundul tu siamun di debata Jehoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangulu sogo daging ni halak nang mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Tabegema angklung sian remaja.
Tikting di bagasan sa minggo. Warta Jemaat, Minggu 3 Oktober 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah Minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung. Horas Madihita Salhutna. Nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-18 Dung Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah atau Hasitulus Sadaoni Debata, dengan topik Minggu Haluaon Sian Debata. Pertangyangan sektor. Pada hari Kamis 7 Oktober 2021 jam 19.00 WIB akan dilaksanakan pertangyangan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya semua jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari Heber 6 ayat 17-20 dengan topik Debata Nama Noktong. Anak lahir. Pada hari Selasa tanggal 28 September 2021,
Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di keluarga Pendeta John F. Sihombing Wiwin Boru Sinaga dari sektor 1, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan memberkati keluarga, mengasuh anak tersebut tumbuh sehat baik fisik maupun rohani. Rencana kegiatan kelas CD. Diberitahukan kepada semua orang tua dan anak kelas CD bahwa untuk rencana kegiatan kelas CD adalah sebagai berikut. Di hari Minggu, hari ini, tanggal 3 Oktober, akan dilakukan ujian CD. Hari Rabu tanggal 6 Oktober akan dilakukan gladi bersih. Kemudian tanggal Minggu tanggal 10 Oktober akan dilakukan lepas CD. Semua anak CD memakai sarung tangan dan face shield. Kelima, Soso-Soso Pesta Gotilon Pesta Haojak ke-52. Untuk melaksanakan program Pesta Gotilon dan Pesta Haojak ke-52 HKBP Bincarung, maka telah diserahkan kepanitiaan kepada pemuda HKBP Bincarung, dibantu semua parhalado, dan Pesta Gotilon akan dilakukan pada tanggal 14 November 2021. Untuk soso-soso yang dilakukan oleh panitia akan dilakukan minggu depan. Keenam, nomor rekening Pesta Gotilon. Untuk mempermudah panitia dan juga jemaat dalam mengirimkan persembahan Pesta Gotilon, maka panitia telah membuka rekening khusus Pesta Gotilon. Adapun rekening pengiriman persembahan amplop sumbangan spontanitas selama Pesta Gotilon 2021 ini adalah rekening BCA Kantor Cabang Pembantu Ratu Plaza nomor 525-038-1630 atas nama Ricardo Tulus Napatar Siregar. Untuk konfirmasi dapat mengirimkan bukti transfer ke nomor WA Patar Siregar di 0813 8135 4996 atau ke Loren Boru Simbolon 0817 300 494 atau ke Jones Panjaitan 0813 1617 2310. Kegiatan ibadah minggu. Ibadah onsite di gereja diharapkan hanya diikuti oleh yang sudah menerima vaksinasi minimal 1 kali dan sudah mendaftar melalui Google Form yang dibagikan di WA Group Sektor. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan dimohon supaya semua jemaat HKBP Bincarung yang belum menerima vaksinasi bisa mencari vaksinasi di lingkungan masing-masing supaya dapat membentengi diri dari COVID-19. Yang kedelapan, pengumpulan KTP jemaat. Diberitahukan kepada kita semua jemaat HKBP Bincarung bahwa untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja kita, maka untuk semua jemaat yang sudah berusia 17 tahun ke atas dan memiliki KTP, diharapkan agar dapat mengumpulkan fotokopi KTP-nya dan diserahkan kepada tata usaha atau dapat difoto KTP-nya dan dikirimkan kepada tata usaha atau Sintua Paniroinya masing-masing dengan catatan bahwa posisi foto KTP-nya lurus dan tidak miring. Database HKBP Bincarung. Diberitahukan kepada seluruh ruas dan parhalado bahwa sesuai dengan program HKBP untuk pembuatan database HKBP yang secara online, maka bagi keluarga yang merasa bahwa data-data tentang tanggal lahir, baptis, tanggal CD, tanggal nikah belum ada atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan aslinya, dapat menghubungi Paniroi atau tata usaha gereja kita. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 10. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada periode 03 Oktober 2021 sampai 9 Oktober 2021. Firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah, dekat kepadamu. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan minggu tanggal 3 Oktober 2021
Jumlah penerimaan 13.820.000. Jumlah pengeluaran 38.914.400 rupiah. Saldo minggu ini minus 25.094.400 rupiah. Saldo minggu lalu 208.655.708 rupiah. Saldo minggu ini minus 25.094.400 rupiah, sehingga saldo per 3 Oktober 2021 adalah 183.561.308 rupiah di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari demahita sian buku ede nomor 705 ayat 1 dohot ayat 2. Dameni de batana sumurung sian salut roha. Dabang dainang nahena holongan turpuk jamita di Hebrew bidu 2 ayat sadaro di ayat 4. Dibaheni naing ma muba gomosta maniop hata naung tebigi unang tung di barhok kita ay gari hata na hinatahon ni akka surusuruani gari hotdo jala sa pangalaw sion dohot atuison mangala pamaloson na hobbar tagamon ma adong dapot hapurusata molo tatoison haluan na segudang pola do tuhani makatahosa dimulanay jala momos dipasahat akan nabigay sa tuhita ay doho do debata maka tidakon marhite-hite akatada dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan hagugoon nang marhite-hite to di parbadia na sinagihon na guru lomoni rohana. Karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu,
yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ido sahana. Selamat hari Minggu Madita Saluhuna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 4 poin firman Tuhan hari ini. Pertama, supaya kita hati-hati tidak tersesat. Yang kedua, mengenal apa yang benar. Yang ketiga adalah mengikuti Tuhan. Yang keempat, meminta tuntunan Roh Kudus. Firman Tuhan hari ini tentang keselamatan itu berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain. Khotbah ini saya awali dengan cerita yang sudah biasa, tapi saya mau mengajak kita mengambil sebuah makna yang sangat penting. Contohnya, suatu ketika saya membeli sebuah sepeda baru, tapi mungkin tidak terlalu mahal. Ketika saya menaikinya, saya senang karena saya bersama istri, kami menaikinya berdua. Ternyata kemampuan sepeda ini gak sanggup untuk kami berdua, apalagi kalau misalnya ikut anak. Nah, orang akan berkata, ini apa hado na duaon? Sepeda na memet. Alai, dua salaki manaiki. Gak ada kasihannya lihat sepedanya. Itulah yang mungkin, saya katakan mungkin dikatakan orang. Yang kedua, karena perkataan tadi, ya udah kalau gitu ya, perusahaan nanti sepeda ini padahal masih baru. Saya turunkan istri saya. Turun lu kau, aku aja yang naik. Nah, dilihat orang lagi. Terus, mungkin orang akan berkata, mananya ini? Ada sepeda. Masa istrinya jalan? Dia naik. Gak ada kasihannya ini sama istrinya. Ini yang mungkin dikatakan orang. Mendengar perkataan itu, saya berubah pikiran. Saya turun, istri saya naik. Lewat lagi orang, apa yang mungkin dikatakan orang? Mananya ini? Masa dia takut sama istrinya? Dia jalan, istrinya duduk, kan? Itu juga ya. Udah, saya berpikir, udah turunlah kau, kita jalan aja, kita dorong sepeda ini. Di sepeda didorong, kami jalan berdua. Apa kata orang? Mananya ini? Ada sepeda kok nggak dinaiki? Mereka berjalan. Bayangkan namanya kalau kita sibuk mendengarkan perkataan orang, habis hidup kita. Hancur semuanya. Banyak orang gagal bukan karena dia tidak pintar, tapi terlalu mendengarkan perkataan orang yang belum tentu kebenarannya. Itu yang sangat bahaya. Oleh karena itu, saya melihat ada sebuah kebiasaan, mungkin kalau kita naik angkot atau naik KRL, naik pesawat, atau dan lain sebagainya, ada orang yang memakai headphone, headset atau earphone, ditutup telinganya. Mungkin karena dia sedang bekerja, mungkin karena dia sedang stres, tetapi yang pasti dengan kebiasaan itu, dia hanya mendengarkan apa yang ada di telinganya saja. Mau orang ribut di sana, dia nggak akan mendengarkan itu. Mau orang menangis di sampingnya, dia nggak akan dengarkan karena dia terfokus kepada headphone-nya ini, apa yang berbunyi di dalam, apakah itu sedang bertelepon, apakah itu sedang memutar musik. Artinya ada sisi positif dari situ, bahwa dia membatasi informasi dari luar. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya juga ada. Tandanya ada berita yang penting bagi penumpang yang terhormat, kereta akan meluncur dengan kecepatan tinggi, gunakan sabuk pengaman. Dia nggak akan dengar, karena dia fokus kepada yang di telinganya tadi. Oleh karena itu gambaran tadi sebenarnya, saya mau mengatakan, itulah gambaran kehidupan kita. Banyak hal di luar kita yang perlu kita saring, yang gak perlu kita dengar, yang gak perlu sampai kepada rumah tangga, yang gak perlu kita bawa tidur. Ada informasi yang perlu kita singkirkan. Oleh karena itulah, mungkin menanggapi hal ini, ada beberapa orang berusaha menjauhkan diri
dari sumber masalah tadi. Ada orang yang berusaha menjauhkan diri. Contohnya, kau anakku, jangan berkawan sama itu ya. Nanti kamu terpengaruh. Kamu jangan berkawan sama ini. Nanti kamu terpengaruh, terhasut. Kamu di rumah, jangan berkawan sama mereka. Nanti semua dipengaruhi. Gitu. Seakan-akan ini menjadi solusi yang paling baik. Padahal kenyataan sampai kapanpun pandangan negatif, pandangan duniawi itu akan selalu ada. Kapanpun. Selama dunia ini masih ada, selama itu juga pandangan duniawi atau pandangan negatif itu akan ada. Sehingga kalau ada istilah seperti namanginang hauna marsijono haddo na marsiososan, kayu yang dekat itu yang bergesekan. Orang yang terjun dalam dunia politik, di situ dia akan menghadapi gesekan yang semakin besar. Bukan berarti aku nggak siap. Orang yang terjun dalam dunia bisnis, di situ dia akan menghadapi istilahnya gesekan pengkhianatan. Orang yang terjun dalam dunia yang lain, pertandingan ataupun karir, di situ juga dia akan menghadapi gesekan yang berhubungan dengan menjatuhkan. Jadi bukan menghindarkan diri dari gesekan itu, dari informasi itu, tetapi bagaimana saya membekali diri saya supaya saya dewasa menghadapi setiap informasi. Ada pemikiran seperti namanginang dunia ini jahat, tubuhku ini adalah jahat, sehingga aku harus membebaskan tubuh ini, membebaskan jiwa ini dari penjara. Ada beberapa suku punya tradisi, dia menyiksa tubuhnya supaya jiwanya bebas, supaya jiwanya selamat. Bukan seperti itu. Selama kita hidup di dunia, selama itu orang yang menggosipi akan ada. Selama gandum itu akan tumbuh, selama itu juga lalang akan tumbuh. Bukan tidak bisa Tuhan menghilangkan orang-orang jahat ataupun iblis dari dunia ini, bukan tidak bisa. Tetapi itu Tuhan izinkan berdampingan. Jadi tidak bisa dua kita, Tuhan hilangkan iblis dari dunia ini, hilangkan orang-orang jahat dari dunia ini. Tetapi kita berdoa, Tuhan tuntun aku supaya aku semakin dewasa menyaring informasi, menghadapi setiap perkataan orang. Itu yang harus kita lakukan. Kita bisa menganggap hidup kita ini seperti pohon kurma, amanginang. Pohon kurma itu dia berada di padang gurun, badai yang bisa berubah, kekeringan yang tidak tahu kapan berakhir. Tetapi karena akarnya ke dalam, akarnya kokoh, dia tidak akan hancur, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan mati karena hujan yang tidak kunjung datang. Orang yang beriman itu bukan menghindar dari masalah, tetapi bagaimana supaya hidupnya berakar dengan benar, berakar dengan kokoh, tidak goyang. Orang lain mengatakan A, dia pergi ke sana. Orang lain mengatakan B, dia pergi ke sana. Tetapi punyalah pendirian. Oleh karena itu dalam Efesus atau Kolose dikatakan berakar, bertumbuh, dibangun di dalam Dia. Jadi kita tidak boleh mengatakan hilangkanlah Tuhan hal-hal yang tidak baik dari dunia ini. Tetapi harus berkata, Tuhan tuntun aku selalu. Amanginang ada hal yang unik. Firman Tuhan ini mengatakan, biarlah kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi firman itu juga yang menuntun kita dalam berbicara, mengambil keputusan. Seorang anak mungkin pernah berkata seperti ini. Kata mama, gak boleh bohong. Kata bapak, gak boleh mencuri. Kata opung, kita gak boleh ngomong kasar. Dinggad do emanginang? Dinggad do teh sone emanginang? Tinggan, berumah tangga mibana, dung menikah. Inang, kata mama, istri itu nggak boleh bangun terlambat. Kata bapak, istri itu harus rajin memasak. Kata opung, istri itu harus sopan. Dinggat dosongoni? Dinggat dosongoni manginang? Sama loh contohnya. Di awal tadi kata bapak, kata mama, ini setelah menikah kata bapak, kata mama. Oke. Contoh yang kedua, ini tadi berbicara tentang perilaku, sekarang berbicara tentang iman. Ketika dia masih anak-anak, ayo, contohnya burju, ayo ke sana nongkrong, kita nggak usah gereja. Tidak. Firman Tuhan mengajarkan, hukum Taurat mengajarkan, ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Yaudah, kita merokok aja, nggak boleh.
Aku menghargai tubuhku. Nah ketika dewasa, Bapak Burju, beta samar minggu, tidak bisa. Firman Tuhan berkata, tidak boleh. Tidak boleh. Firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait suci. Atau margita namanya tidak boleh. Dalam zaman Yesus tidak ada gitar. Atau lameta suatu mall. Tidak boleh. Pada zaman Yesus tidak ada mall. Bukan kayak gitu maksudnya. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu, perkataan orang tua itu mendewasakan kita. Tidak perlu kita berbicara tentang dengan orang lain. Dalam Matius 5 dikatakan, bersukacitalah, enggak seperti itu juga. Ketika berhadapan dengan orang lain, opungku bilang seperti enggak gitu juga. Tetapi bagaimana firman Tuhan tadi, bagaimana relasi dengan orang tua, hubungan dengan orang lain, sama-sama mendewasakan kita. Membuat kita semakin bijak dalam mengambil keputusan. Orang lain tidak perlu tahu kita Kristen dengan cara menyebut agama-agama. Cukup dengan kita berbicara tentang kedamaian, orang akan tahu kita beragama. Yang perlu adalah pada akhirnya kita menyaring setiap informasi yang beredar. Kita melihat bahwa ternyata baik dulu dan sekarang banyak nabi-nabi palsu yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta, menyebar hoaks supaya jemaat itu terpecah, supaya jemaat itu masuk menjadi jemaatnya. Ternyata ini punya kepentingan supaya jemaatku banyak, supaya keuanganku banyak. Sekarang mungkin banyak juga berita-berita bohong yang tersebar. Kalau kita tidak pintar, ini bahaya. Semua informasi yang masuk kita sebar. Berubah besok informasi kita sebar. Orang bilang A, kita sebar. Tidak seperti itu lagi. Kalau seperti itu kita selalu menerima informasi, menelan bulat-bulat, kita bisa bahaya. Salah satu ajaran yang sangat ditentang oleh firman Tuhan dalam teks ini adalah ajaran palsu tentang dosa. Firman Tuhan berkata seperti ini, kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya dan kita sudah diperdamaikan. Itu benar. Tetapi datang nabi-nabi palsu dengan cara yang manis berkata seperti ini, kita sudah ditebus sekali untuk selama-lamanya, oleh karena itu dosa sebelumnya dan dosa berikutnya itu sudah ditanggung. Itu mereka katakan. Dan itulah yang diingatkan di ayat 3. Bukan seperti itu. Ketika Yesus sudah menebus kita sekali untuk selama-lamanya, bukan berarti besok kita mencuri, itu juga ikut ditebus. Kau kenapa makan paracetamol? Ya mana tahu besok demam. Enggak mungkin. Kau kenapa makan Promak 5? Mana tahu 5 hari ini aku demam, sakit perut. Bukan gitu. Penebusan itu adalah memperdamaikan kita, menebus dosa kita sebelumnya. Tetapi ke depannya kita perlu menjaga. Oleh karena itulah setiap hari Minggu kita mendengarkan hukum Taurat. Untuk mengingatkan kita ada cermin loh. Ada patokan Tuhan loh. Ada yang Tuhan inginkan. Itulah yang diingatkan firman Tuhan kepada jemaat Ibrani dan kepada kita juga. Apa yang baik dan apa yang benar, sebenarnya di sini masalah Manginang. Apa yang baik didengar, apa yang benar untuk didengar. Terkadang yang benar tidak mau kita dengar karena nggak cocok dengan telinga. Terkadang yang tidak baik ini kita dengar karena baik untuk telinga. Molo istilahnya labok-labok do hatani, risi-risi hatani, jolma. Ada contoh, orang olah contoh doon. Mula amma inatai, tadok kau majol inatai perjuji bana. Mula ibana jam-jam 12. Amula jam 12 telu muse itu tong masalahna. Amar juji telu muse Roma matemat dokon. Enabuhadoho. Sudah menikah, sudah punya anak, tapi kerjamu hanya main judi. Kapan anakmu ini bisa sekolah? Kapan kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk anak ini? Kalau pekerjaanmu hanya seperti itu. Istrinya berkata, kau diam. Gak ada urusanmu di situ. Kamu jangan merendahkan aku. Salah do hatani amatai, inang? Salah do hatane? Kita ganti. Mula main atas perjujian. Roma matai. We tahe inang. Ngalu jahorate na marjuji. Udah apal maju tanggurung moda, aku urut dulu. Apalagi yang baca kartu itu pasti matamu harus fokus.
Jadi pasti kamu itu lehermu sudah pegal. Kurut dulu lehermu ini ya. Nah, ingat ya, Mami, selamat tahun. Kalau main judi itu harus fokus, konsentrasi. Meskipun kamu kalah tidak apa-apa. Ingat Thomas Alva Edison, dia berpuluh-puluh kali kalah sampai pada akhirnya dia menang. Nah, kamu juga yang putus asa, biar ini semua terjual ini sampai ginjalku terjual. Nah, amang inang dia udah gadisi sebenarnya. Mana yang bagus sebenarnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama yang bagus, tapi sering ini akan ditolak. Merasa itu nggak pas. Ale mau coba nomor 2 tong donang lo moro hati. Contoh nama jol amatai mau mula borngin, mulai repetin atai, adong jurus repet guarna. Mur dorahita. Ale mau lidok kosunak kaningan amulak kuate, bah. Ngahabis berate, nai cari mina sebulan non, mangan majoho mangan. Udah apel majoho. Kita pun kayaknya nggak senang. Pasti perasaan, nama huru nang ate. Sonna sutebu narong do racun sianida kopion, narohan. Artinya gini manginam, terkadang kita tahu bahwa itu benar, tapi kita nggak mau nerima karena kita nggak nyaman. Kita tahu ini salah, tapi kita juga nggak senang. Itu diajarkan. Itulah realita kenapa manusia itu sulit untuk menerima ajaran. Karena nggak semua ajaran kebaikan itu datang dengan cara yang manis. Tidak pernah godaan kehidupan itu datang dengan kebahagiaan. Tidak. Dia akan datang dengan perasaan yang sakit. Dia akan datang dengan kemerosotan keuangan. Dia akan datang seperti itu. Kepada jemaat Galatia, Paulus berkata seperti ini. Ise do nama dormai hamu. Siapa yang menggodai kamu? Bahasa menggodai ini positif. Artinya seseorang jatuh dalam pencobaan, itu pasti dengan cara yang halus. Godaan-godaan yang halus. Oleh karena itulah, amang inang, kata pujian terkadang lebih enak daripada kata teguran. Tapi kenyataannya kata teguran lebih membangun daripada kata-kata pujian. Firman Tuhan mengajak kita supaya tidak tersesat. Itu dijelas di ayat 1. Asa unang lilu hamu, asa unang tersesat hamu. Karena kenyataannya kalau orang sudah tersesat, itu solusinya besar. Usaha mengembalikannya itu besar. Kalau seseorang sudah dibawa sungai, itu tidak pernah kembali ke rumahnya lagi, nggak pernah. Kalau orang sudah disesatkan pikirannya, dia tidak akan pernah sadar sendiri, nggak akan pernah. Pasti akan terjadi sesuatu yang membuat dia berbalik. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan sampai hidupmu tersesat oleh siapapun. Supaya tidak tersesat, genggamlah apa yang benar. Tiyok ma tupalmu. Tiyok manahani hara porsiomi, jangan sampai diambil orang. Kebiasaan yang ditekankan kepada kita adalah kebiasaan mendengar apa yang benar, memilih apa yang baik. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Pilihlah apa yang benar, saringlah apa yang perlu. Jadi kita bayangkan amanginang telinga kita ini seperti menyaring tahu. Bukan saringan santan. Kalau saringan santan disaring semua, yang tinggal sampahnya, yang turun yang bagusnya. Jangan seperti corong. Dimasukkan 100, keluar 100. Tetapi harus seperti saringan tahu, ataupun dimasukkan tahunya, sampahnya jatuh, tahunya tinggal. Terkadang di luar banyak informasi yang tidak penting, gak harus kita bawa ke rumah. Banyak persoalan kita di luar itu tidak perlu kita bawa ke rumah. Tidak perlu sampai kepada keluarga, kita tinggalkan. Banyak hal-hal yang tidak baik, contoh-contoh yang tidak baik di luar sana, itu ngapain kita bawa ke rumah? Tinggalkan saja di luar, kita ambil yang positifnya. Akhirnya kita harus menjadi pendengar yang bijaksana, memilih apa yang harus kita dengar. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita mendengar apa yang baik untuk kita dengar dan memilih. Nah, ada kebiasaan seperti namanya kalau di HKBP, gereja HKBP, itu memilih pendeta. Mungkin di Bincarong tidak. Tapi di beberapa diskusi dengan sahabat saya, ada beberapa gereja yang memilih, kalau pendeta sama kami, dia harus pintar main musik, harus bisa kor, harus bisa merangkul naposo, harus bisa masuk ke
lansia, masuk ke ina, masuk ke ama. Banyak pelayan itu pertemuan pertama kena tolak karena gak bisa main musik, gak bisa bernyanyi, gak bisa. Kita sebenarnya mau mendengarkan firman atau mendengarkan orang. Saya jadi berpikir seperti itu, jangan-jangan bentar lagi gereja-gereja seperti ini akan membuat rating ataupun nilai saringan itu lebih tinggi. Pendeta sama kami harus bisa mengubah air menjadi anggur, harus bisa berjalan di atas air, harus bisa mengubah 5 roti 2 ikan menjadi 5.000, harus bisa menghidupkan orang mati. Bahaya kalau seperti ini. Kita berbicara tentang orang, kita lupa bahwa yang kita dengarkan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan awalnya memang itu disampaikan oleh Allah, tapi sekarang itu disampaikan oleh manusia. Tetapi bukan berarti kualitas firman itu berubah. Jadi biarlah kita selalu mendengar firman itu, karena firman itu yang akan memperbaharui kita, bukan orangnya. Yang berikutnya adalah Abang Inang, kesalahan itu adalah tetap kesalahan. Kalau kita berbuat salah, itu akan tetap dihitung Tuhan sebagai kesalahan. Seperti yang saya katakan tadi, mereka yakin, mereka percaya bahwa dosa mereka yang mereka lakukan setiap hari itu langsung diampuni Tuhan tanpa pertobatan. Oh, tidak seperti itu. Setiap hari aku melakukan hal yang salah, Tuhan pasti sudah menebus kok karena Tuhan sudah disalibkan. Tidak seperti itu. Kesalahan tetap akan kesalahan jika kita tidak mau berubah. Keselamatan hanya datang dari Tuhan. Ini yang ketiga. Firman Tuhan menekankan kepada jemaat Ibrani, keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Hanya Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu jangan sibukkan diri hanya mencari sumber keselamatan yang lain. Tetapi ikutilah Yesus sebagai jalan keselamatan itu. Jangan mencari guru-guru palsu yang seakan-akan itu bisa menjamin keselamatanmu. Kalau kamu punya pergumulan, datang kepada Tuhan, jangan datang kepada dukun. Kalau kamu punya masalah, berdoa kepada Tuhan, jangan menangis. Karena sumber keselamatan, sumber kekuatan hanya berasal dari Tuhan. Tetapi memang saya katakan Abang Inang, terkadang Tuhan ini tidak mau langsung menjawab doa kita. Betul ya Abang Inang ya? Tuhan itu tidak selalu langsung menjawab doa kita. Terkadang Tuhan membiarkan kita tetap setia dulu baru Tuhan jawab. Tetapi kalau kita pergi kepada orang, pergi kepada dukun, sebelum kita ngomong sudah dijawab, itu memang biasanya. Akhirnya kita lebih nyaman. Sebelum kita bicara, aku tahu apa yang ada dalam hatimu. Akhirnya kita lebih nyaman. Tetapi tidak cukup hanya mengenal apa yang benar, tidak cukup hanya mengetahui Yesus sebagai juru selamat. Firman Tuhan yang terakhir mengatakan, kita harus mengikuti Dia. Kalaupun kita tahu itu juru selamat, tapi kalau kita ikuti nggak ada gunanya. Dulu waktu sekolah saya berpikir seperti ini. Teman saya juara 1, saya juara terakhir. Aku harus bisa. Mulai besok aku harus belajar seperti dia supaya aku minimal juara 3. Itu semangat itu betul. Semangatnya itu duanya besar, tapi besoknya mulai turun. Besoknya mulai turun lagi. Akhirnya kembali seperti rutinitas, nilainya pun tetap sama. Kita tahu itu jalan terbaik, kita tahu belajar itu jalan jadi pintar, kita tahu berdoa itu dekat kepada Tuhan itu adalah kunci terberkati. Tapi terkadang kalau kita tidak lakukan, tidak akan mungkin. Oleh karena itulah, Yesus itu jalan keselamatan, Yesus itu juru selamat, jangan hanya diketahui, jangan hanya dihafal, tetapi ikuti dan lakukan. Nah, para pudia Manginang, saya menyadari seperti ini, berhubungan dengan firman Tuhan, usia manusia itu adalah 70 tahun. Kita bilang yang paling tua di jemaat kita, ya kalau tidak salah amang butar-butar, sekitar 85. Saya bandingkan usia saya 32, berarti sekitar 50 tahun lagi baru sama dengan beliau. Tetapi, bagaimana kita berbicara tentang usia kalau dalam kehidupan kita pun kita sibuk hanya memperbaiki kesalahan, kita sibuk hanya mengurusi hal-hal yang tidak benar. Contohnya, haru hamilau tu terutung tu salib kasih. Kami berangkat pagi, pulang sore. Dari pagi sampai siang mobil rusak, sibuk memperbaiki mobil. Dari siang sampai sore sampai ke tujuan, sampai di sana 1 jam pulang. 1 hari kita hanya sibuk memperbaiki mobil, setengah hari sibuk di jalan. Usia kita 70 tahun, tetapi 50 tahun hanya sibuk untuk mengurusi hal yang tidak benar, hanya sibuk untuk memperbaiki kesalahan. Betul,
orang yang di sebelah kanan Yesus, dia bertobat pada akhirnya. Ya, tapi masa hidup kita hanya bertobat pada akhirnya? Masa di masa hidup kita ini kita tidak menjadi berkat? Masa dalam hidup kita yang 70 tahun ini kita tidak berbuat berkarya dengan benar? Oleh karena itu, kita bisa menghitung hari-hari kita. Usiaku tinggal 50 tahun lagi. Maka mari hidupku ini jangan hanya memperbaiki apa yang rusak, tetapi hidupku ini adalah saling melayani, melakukan hal yang terbaik. Untuk itulah kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itulah kita menyaring setiap informasi yang kita dengar agar pertumbuhan anak itu baik, agar pertumbuhan iman kita juga baik. Amin. Martangnya kita. Debata Jehovah manami moliate Tuhan. Disungguli hodo hami ganup tiki asanggia Tuhan mana dah hami dia do si hutonon nami. Dia do si ulah honon nami. Dongani hami Tuhan dina manguduti aka ulon nami. Ditikyope Tuhan. Martang yang do hami diruas ni riam ganup marsada-sada. Tuhan mana mat dongani nasida ganup marsada-sada di parkarejoan parsikolaan. Do dia kasakap ni rohana sida, dia kana ada silekor pekayana ko Tuhan, leho malas ni roh dikina, na marsakap neng marbagas Tuhan, Tuhan mamat dongani baka persiapan nasida. Dina soda potar rokak bade Tuhan pacupakon nasida leo las ni roha ditikina. Dia kasude sakap ni hurampe Tuhan jumolu pasatami tuho. Tuhan mana mat dongani maparbisuki jalan mapargogoi hami. Di bagasan gornam Yesus Kristus martangnya kami tu. Amin. Mari di mahita tapasahat piliata.
atema di Tuhani nang mangalewan hatana tuhita di hari Minggu sadarion. Naung patuguhon ha porsiota. Hoddo padan haluon nang pinarbaga-baga ni di bata tuhita. Marhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Manang ahape na masa di nguluta. Las ni roha. Manang arsa ni roha pe. Hotma tatio baga-baga haluon na siyan di bata. Tuhan di bata, pargugoy mahal, maka porseay hatami, tahot ha porseon nami, ibaga-baga, manangaha pinamasa di ngolo nami, ngolo tungro pehasusaan, kupihul, dohot pangundam-undam ni akaperjahat, hot doha porseon nami, maniyo baga-baga haluan nasian Tuhani. Molo songonido ha porsiam muna. Marsi hohot. Jala tugu di haluau nasiat Tuhani, tati dako maibana di sadok panggul miton ningoluta, titiki na une dohot naso une. Sanadongan ni Tuhani do hita ganum ari, rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Tatangyak ko mapila tamartang yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Kodo haroron ni saluhut sileo-leho na dinggan do na sa libasan na moliutus. Pasat hami masyan ni lohami to ami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wab na khusus di julom. Paso-paso majala ramoti asa hupar hasek kami pilihanon. Patibu na raja mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marwahanami marhite hite todim. Asalam mutadahami gurang ni sileo-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia mana mina di Banua Gijang, saya benar badia magoarmu.
Tero maharajonmu, te sawat malo menorham di bono tongo song na di bono gincang. Leon matu hami dan hulu siapari. Te samo dosa nami song panesa nami, di dosa ni rong namar dosa tu hami. Una kami tugu tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu ya Tuhan di batang. Di pasu-pasu jali deramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasorohom madamena tutodim. Selamat hari Minggu Madita Saluna. Horas Madhita Salut.